Tomat adalah sayuran yang sangat umum kita temui di berbagai menu masakan, seperti pasta, sup, dan sambal. Rasa asam alami yang ada di dalam tomat memberikan nuansa segar di setiap masakan-masakan tersebut. Tapi tahu nggak? Ternyata tomat itu nggak sekedar membuat masakanmu segar, tapi sangat kaya dengan berbagai manfaat kesehatan bagi tubuhmu. Dan hebatnya, manfaat-manfaat kesehatan dalam tomat itu nggak sekedar isapan jempol ataupun hoax, tapi sudah melalui berbagai penelitian yang sudah diakui oleh para ilmuwan. Yuk kita intip apa saja sih manfaat tomat bagi tubuh kita. Tomat kaya dengan berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin C, potasium, serat, folat, dan vitamin K. Tapi di antara semua kandungan itu, ada satu kandungan bintang yang ada di dalam tomat, yaitu lycopene. Lycopene adalah bahan antioksidan yang sangat hebat. Lycopene lah yang memberikan warna merah pada tomat. Kamu mungkin bertanya, apa sih antioksidan itu? Untuk mudah memahami antioksidan, bayangkan saja kalau sel di dalam tubuh kamu adalah seorang artis, dan antioksidan adalah bodyguard yang berjalan melindungi si artis dari berbagai serangan yang tidak diinginkan. Setiap hari, 24 jam dalam sehari, tubuhmu menghadapi musuh yang sangat berbahaya, yang bernama radikal bebas. Radikal bebas itu bukan saja membuat sel kamu menjadi cepat tua, tapi juga membuat sel di tubuhmu cepat mati. Ya seperti mati muda gitu. Selain itu, radikal bebas juga meningkatkan inflamasi di dalam tubuh kamu, dan jika dibiarkan lama, akan menimbulkan berbagai penyakit kronis. Nah, disinilah peran lycopene sangat penting. Karena menurut berbagai penelitian yang sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal kesehatan seperti Molecule, lycopene ternyata membantu melindungi tubuh kamu dari kerusakan-kerusakan tersebut. Jadi, ketika kamu makan tomat secara rutin, kamu memberikan proteksi tambahan di dalam tubuh kamu, khususnya proteksi terhadap sel di dalam tubuh kamu dari kerusakan dini. Salah satu penemuan menghebohkan dari tomat adalah ditemukannya manfaat tomat terhadap kesehatan jantungmu. Penyakit jantung tetap menjadi juara yang menyebabkan kematian yang paling tinggi di seluruh dunia. Dan banyak penelitian menunjukkan peran positif tomat dalam mendukung kesehatan jantungmu. Penelitian yang sudah dipublikasikan dalam Frontiers in Nutrition mengatakan bahwa dengan konsumsi cukup tomat, kamu akan dapat asupan lycopene yang cukup banyak. Dan lycopene ternyata membantu, pertama, menurunkan kolesterol jahat di darah kamu. Kedua, menurunkan tingkat inflamasi di dalam tubuh kamu. Dan yang ketiga, menyehatkan sistem peredaran darah kamu. Selain itu, tomat juga mengandung potasium, salah satu bahan nutrisi yang berfungsi membantu menyeimbangkan tekanan darah kamu dengan cara menyerap kelebihan sodium di dalam darah kamu. Bayangkan, jantungmu bekerja keras setiap harinya untuk mendukung hidupmu. Sayangnya, kerja keras mereka tidak kita hargai. Karena setiap hari, kita sering malah mengkonsumsi makanan-makanan yang memperberat kerja mereka. Seperti makanan yang tinggi dengan lemak jenuh, tinggi gula, tinggi bahan pengawet, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Karena itu, kamu butuh proteksi tambahan yang bisa kamu dapatkan dari makanan. Tomat dapat mendukung kesehatan sirkulasi darah kamu, sekaligus mengurangi dampak buruk dari serangan radikal bebas. Hasil penelitian yang diterbitkan di British Journal of Nutrition menunjukkan rata-rata orang yang memiliki kandungan lycopene yang cukup tinggi di dalam darah mereka punya tingkat resiko yang lebih rendah terhadap penyakit jantung. Ini menjadi alasan mengapa tomat selalu ada dalam menu makanan ala Mediterranean style diet. Tapi ingat, tomat bukanlah obat. Kamu nggak bisa menjadikan tomat sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit jantungmu. Kalau kamu punya penyakit jantung, selalu ingat untuk mengkonsumsi obat yang sudah diresepkan oleh dokter dengan rutin, menjaga kebiasaan hidup yang lebih sehat, dan tentu saja menambahkan menu tomat setidaknya 3 kali dalam seminggu dalam makanan-makanan kamu untuk memberikan dorongan positif bagi kesehatan jantungmu. Tomat sempat menjadi headline atas perannya terhadap pencegahan kanker. Tapi sebelum kita lanjutkan, perlu digarisbawahi bahwa tomat tidak bisa menyembuhkan kanker. Kalau mau jujur, tidak ada satupun makanan tunggal yang bisa secara ajaib menyembuhkan kanker. Setidaknya belum ada penelitian yang mendukung itu. Tapi hasil penelitian mengenai lycopene menunjukkan kaitan erat antara konsumsi tomat dan menurunkan risiko terhadap jenis kanker tertentu, khususnya kanker prostat. Satu penelitian besar yang dilakukan oleh Harvard menemukan bahwa para pria yang rutin mengkonsumsi tomat ternyata memiliki resiko yang lebih rendah terhadap kanker prostat.
Penelitian menemukan bahwa bahan lycopene yang ada di dalam tomat ternyata bekerja positif bagi tubuh kita dengan cara pertama, membantu melindungi DNA kita dari kerusakan, kedua, mengurangi tingkat radikal bebas, dan yang ketiga, memperlambat pertumbuhan sel yang tidak normal. Ketiga sistem kerja itu menjadi penting bagi kesehatan karena radikal bebas dan inflamasi terbukti menjadi salah satu penyebab penyakit-penyakit kronis termasuk kanker. Dan tentu saja, terima kasih kepada lycopene yang ada di dalam tomat itu, karena lycopene sangat efektif mengurangi kerusakan pada sel. Tapi sekali lagi saya ingatkan, tomat bukanlah obat ajaib, tapi dengan menerapkan pola hidup sehat dalam jangka waktu yang lama, akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan kamu. Kerusakan kesehatan tidak muncul secara tiba-tiba, tapi terbentuk dari pola hidup yang tidak sehat yang sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Sama, ketika kamu mau mengembalikan kondisi kesehatan kamu, itu tidak bisa dilakukan dalam sehari. Tidak ada cara instan untuk melakukan itu. Tapi yang harus kamu lakukan adalah mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang lebih sehat dalam keseharian kamu. Kebiasaan hidup seperti apa? Mulailah rajin berolahraga, mengurangi makanan yang kurang sehat, berhenti merokok, kurangi alkohol, makanan yang lebih sehat, tidur yang cukup, dan kendalikan stres dengan baik. Jadikan kebiasaan ini sebagai rutinitas harian kamu. Maka suatu hari nanti, kamu akan mendapatkan reward yang manis dari kesehatan tubuhmu. Nah, kembali lagi kepada tomat. Selain lycopene, kandungan vitamin C dan berbagai nutrisi lain di dalam tomat memberikan manfaat positif terhadap kesehatan kulit dan sistem imunitas kamu. Nah, ini satu rahasia menarik yang perlu kamu ketahui. Ternyata mengkonsumsi tomat yang sudah dimasak jauh lebih bermanfaat dibandingkan memakannya mentah. Kenapa? Karena si bintang utama tadi, yaitu lycopene, akan jauh lebih mudah diserap oleh tubuh jika sudah melalui proses pemanasan. Selain itu, ada detail penting yang jangan sampai kamu lewatkan. Lycopene adalah jenis nutrisi yang larut dalam lemak. Maksudnya, bahan lycopene ini akan masuk lebih tinggi di dalam tubuh kita jika kita konsumsi bersamaan dengan adanya lemak yang sehat di dalamnya. Contoh, berikan sedikit minyak zaitun di dalam masakan tomat akan membuat kandungan lycopene yang kamu makan terserap lebih tinggi berkali-kali lipat ke dalam tubuh. Walaupun sama-sama berasal dari tomat, tapi tetap saja mengkonsumsi tomat segar yang sudah dimasak jauh lebih bermanfaat tentunya daripada mengkonsumsi tomat yang sudah diolah seperti saus tomat ataupun tomat dalam kalengan. Karena bagaimanapun, tomat yang sudah diolah dalam pabrik tentu saja sudah punya kandungan gula yang tinggi, sodium yang tinggi, dan bahan-bahan kimia lainnya yang tinggi. Jadi apa yang kamu pelajari hari ini? Kamu sudah belajar tentang berbagai manfaat kesehatan yang bisa diberikan dari tomat dan tentu saja cara mengkonsumsinya dengan tepat. Tapi pelajaran terbesar tentu saja bahwa kesehatan sering dibangun dari pilihan hidup sehari-hari. Tidak ada jalan pintas, tidak ada satupun produk ajaib yang bisa memberikan kesehatan secara instan. Dan kamu tidak perlu ikut-ikutan tren mahal hanya karena itu dipromosikan secara besar-besaran. Sering, makanan sehari-hari yang sehat bisa menjadi solusi sehat untuk tubuhmu dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya, makanan yang mudah kamu dapatkan dan mudah kamu olah sendiri di dapurmu sendiri, yaitu tomat. Jadi setelah menonton video ini, apakah kamu mau mulai mengkonsumsi tomat lebih sering? Dan apa menu tomat favorit kamu? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Karena mungkin orang-orang di sekitar kamu membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.